Halo, selamat datang di podcast Indonesia Dalam Berita. Balik lagi sama aku, Audrey. Dan Abu Raffi. Iya. Hari ini kita akan bicara mengenai salah satu fenomena yang agak kompleks tapi penting, yaitu migrasi perempuan. Nah, kali ini kita mengundang dari Kabupaten Indramayu dan kita akan bicara tentang dampak dan terutama itu tentang remitan ya, Mas. Iya, bener banget. Jadi topik yang akan dibawakan oleh kita ini kan cukup menarik ya. Nah, jadi kita sekarang udah ditemani nih oleh 2 narasumber kita. Nah, kalau gitu aku izin memperkenalkan narasumber kita yang hebat-hebat ini. Di sebelah aku ada Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan diperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Kenalin, aku Wulan, aku pernah jadi TKW di Malaysia selama 7 tahun. Dan aku Araya, aku pernah jadi TKW di Taiwan selama 5 tahun. Wow, itu pengalaman yang lumayan lama ya. Iya. Dan Pastinya pengalamannya melalui buana mereka. waduh ya luar biasa. Mungkin, topik kali ini, mengenai remitansi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indramayu. Mungkin kita karena diskusinya udah lumayan dimulai dan membara, kita mulai aja kali ya? Iya, mungkin kita bisa menanyai di kedua narasumber kita ini, bagaimana sih kok gambaran umumnya Kabupaten Indramayu sendiri kok bisa banyak angka remitan perempuannya tuh terbesar di Indonesia? Oke, jadi gini Mas Mbak. Di Indramayu itu kenapa bisa jadi penyumbang remitan terbesar di Indonesia karena ada faktor pendukungnya. Dari mulainya sedikitnya lapangan pekerjaan, terus tingginya angka kemiskinan, sama dorongan dari lingkungan sosial mereka yang membuat mereka jadi mau pergi, jadi mikir keluar, dan mereka tuh banyakan keluar tanpa persiapan yang matang. Iya gitu. Dan itu dengar-dengar, mereka juga dapat, apa ya namanya tuh kayak, gangguan psikis dan fisik ya di sana itu? Iya, bener banget. Jadi kan banyak banget dari mereka tuh berangkat secara ilegal ya. Itu kan sama aja kayak eksploitasi kerja, terus nggak dibayar juga, terus kayak ada kekerasan, baik dari fisik maupun psikis gitu. Wah, jadi cukup serem banget ya, Kak, ya. Iya. Terus, untuk yang berangkat sendiri itu, apa aja sih biasanya, Kak? Contoh dari kalian aja deh, itu apa aja sih berangkatnya tuh, ya misal mulai masuk kerja remitan tuh berapa tahun, terus, latar belakang pendidikannya juga. Kayak biasanya yang berangkat itu sekitar usia produktif ya 20 sampai 39 tahun. Terus mereka itu biasanya nggak lulus SMA, jadi lulus SMP langsung kerja. Oh jadi emang karena emang butuh Iya, duit banget ya, iya, makanya mereka melakukan, eee, secara ilegal dan biar cepat juga ya, biasanya ilegal emang juga lebih mudah berangkat gitu ya. Tapi denger-denger nih, pendapatan remitan di Indramayu itu cukup besar ya katanya. Bener apa enggak nih? Kalau dari sisi demografinya tuh, dari keluarga mereka udah ngasih tekanan buat si migran ini, buat perempuan tuh kerjanya jadi ART cocoknya di luar negeri. Dan itu anggapannya udah masuk ke pikiran mereka. Jadi mereka yang muda-mudanya langsung mikir, "Kalau udah umur segini aku harus keluar nih, bantu orang tua buat di rumah," gitu. Berarti Kak, udah doktrin gitu ya? Iya, masih patriarki banget mereka tuh. Sayang banget ya padahal tuh, bisa belajar terlebih dahulu supaya kita lebih siap. Iya. Ya tapi mungkin karena emang tekanan ekonomi juga ya, mereka harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Terus, mungkin bisa diceritakan nih, kan kalian sudah kembali ke Indonesia ya kan? Mungkin bisa diceritakan juga terkait apa aja sih yang udah kalian lakukan di desa kalian tinggal ini? Kan masing-masing ini kan beda desa ya kan, Deladore ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sudah apa aja sih yang udah dilakukan di desa kalian? Dari aku dulu ya. Iya boleh. Kalau di desaku, setelah aku dan beberapa temanku balik, jadi migran gitu ya, kita itu ada buat komunitas yang ngelakuin penyuluhan buat teman-teman yang masih muda, mulai dari, masak, keterampilan buat menjahit. Jadi mereka tuh, ada bekal gitu kalau nggak jadi migran, bisa membuka usaha di lingkungan sekitar. Oh berarti buat apa, bekal buat mereka usaha di kedepannya ya? Jadi biar nggak terus-menerus jadi migran. Oke, terus? Kalau Mbak Wulan sendiri,
Oke, jadi kan itu ada komunitasnya juga. Nah, mereka tuh bikin adanya sekolah gratis buat anak-anak, karena banyak banget anak-anak yang nggak bisa bersekolah karena, apa, iya, keterbatasan biaya gitu sih. Iya sih, bener banget sih kan, karena dilihat dari latar belakangnya tadi kan banyak juga yang remitan yang nggak yang berangkat itu tuh latar belakangnya cuman lulusan SMP, SD kan. Ya nanti Kak, nggak heran kenapa mereka, hanya bisa melakukan hal-hal yang terbatas ya. Iya, jadi berarti Mbak Unang sendiri ini banyak bangun sekolah ya di desanya agar jadi, masyarakat desanya Iya. supaya lebih terdidik gitu ya? Bener sih. Wah itu keren sih menurut saya. Kayak, ternyata dampak positifnya juga ada ya, dan itu tuh memberikan, eee, pembangunan di wilayah Indonesia Iya, iya. juga jadinya. Mungkin jadi salah satu solusi juga bagi pemerintah juga ya kan? Supaya bisa lebih apa ya namanya, kayak, ya berkembanglah Indonesia jadinya Ya. bukan hanya yang buruknya aja. Mungkin intinya sih kalau misalnya saya nanya solusi dari, Mbak, adakah yang mau dikasih solusi kayak mungkin untuk remitan ini lebih berkelanjutan gitu? Dari aku sendiri sih, solusi pertama yang harus pemerintah lakuin buat para kita-kita yang migran ini, harus kasih edukasi dulu sebelum berangkat. Apa aja yang harus disiapin secara mateng, kemampuannya apa aja, keterampilannya. Jadi kita nggak secara kosong gitu keluar gitu. Oh, tapi untuk sejauh ini, untuk para migran yang berangkat ke negara-negara tersebut kayak Malaysia, Arab, terus Taiwan juga, Hong Kong, itu rata-rata masih legal atau secara ilegal sih? Kalau Misal dari Mbaknya aja deh, berangkatnya dari legal pemerintah atau ilegal? Aku legal ikut peraturan kita, Mas, harus mengamankan ya database. Karena denger-denger tuh di berita tuh banyak imigran yang dipulangin karena maksudnya masih ilegal. soalnya dari pemerintah juga kan udah ada undang-undang yang ngasih perlindungan ke kita para migran dari kekerasan, mungkin kita nggak dibayar, kita bisa minta perlindungan ke mereka. Itu enaknya kalau misalnya kita sih secara legal, harus legal. Terus dari untuk kan tadi kan maksudnya secara legal ya, untuk langkah-langkah yang diperlukan tuh susah nggak sih buat daftar untuk supaya legal gitu? Enggak sih, dari pemerintah juga udah, mungkin kurang menyuarakan ya. Oh, Nggak ada mana sosialisasinya juga ya. Jadi banyak dari teman-teman kita yang berangkatnya terpaksa mungkin ilegal. oh berarti pemerintah sendiri sudah membuat wadah gitu ya? Iya. Oke. Mungkin, untuk, selanjutnya pemerintah lebih harus, mengomunikasikan Iya, supaya kalau lagi nggak susah itu loh, untuk legal jadi secara legal. Iya, denger-denger juga tuh, kontrak kerja sendiri di migran itu kan 3 tahun. Berarti ini Kakak-kakak semua ini kan, apa ya, melakukan perpanjangan kontrak ya? Iya, iya, bener. kalau soal perpanjangan kontrak itu juga, lebih mudah atau lebih ribet dari awal mendaftar? Karena kita udah daftar ya dari awal, Berarti jadi udah lebih ya juga ya? dipermudah gitu sih. Oke, tapi udah ada step-stepnya ya gitu? Bener. Soalnya kalau kita berangkat ilegal tuh rawan banget kita nggak digaji, terus kita dapat kekerasan dari fisik, psikis, terus kerjaan kita tuh juga mungkin dilimpahkan banget ke kita, dan kita nggak bisa protes karena kita keluarnya aja ilegal. Iya, iya, jadi itu sih pentingnya kita berangkat secara legal, supaya kita juga mendapat perlindungan tuh. Berarti Kakak ini semua berasa dinaungin gitu ya, Mas? Gimana? Kan, kadang kan kita kerja di negara orang gitu loh, kalau nggak negara sendiri yang ngelindungin, I suana. Iya. Terus, berarti pendapatan yang selama ini masuk itu langsung dikirimkan ke orang tuanya atau gimana? Mungkin iya, saya kan, masih ada orang tua gitu ya, masih ada adik-adik kecil gitu, karena pendapatan itu ya kalau nggak ke orang tua kemana lagi. Iya. Berarti sekarang ini udah sama membentuk komunitas ya kalian nih, di desa-desa untuk mengembangkan, eee,
infrastruktur, sarana, juga pendidikan. Jadi tentunya ini merupakan jadi solusi bagi pemerintah untuk bisa menekan angka yang berangkat itu secara ilegal, sehingga dapat memajukan daerah perairan, khususnya Indramayu kan. Iya, bener banget. Eee, tapi sejujurnya ya, pendapatannya tuh nggak sebesar itu, nggak semanis itu. Eee, nyatanya lumayan banyak dari kita ada yang remitanya tuh cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari. Jadi nggak bisa investasi jangka panjang. Wah. Berarti sudah dari remitan yang didapat tuh, kalau katakanlah buat renovasi rumah tuh udah cukup ya, bisa? Ya bisa. Alhamdulillah. Waduh. Kalau, mungkin kalau misal, dari Mbak tadi, sudah membangun sekolah, itu, biasanya, yang diajarin apa di sekolah? Kayak SD biasa dulu tuh SD. Iya, anak muridnya, kira-kira berapaan tuh, Mbak? sekitar berapa ya, 100, iya 100-an sih. Lumayan berarti ya, lumayan besar dan itu semoga berkembang. Itu menggali juga buat daerah setempat juga kan. Cukup menarik juga ya pembahasan kita hari ini ya. Ingin banget sih, setuju. Kayak, saya kira sebelumnya kalau remitan itu kayak cuman ngasih duit, tapi tidak ada yang, berkembang dan menurut saya sebelum kita mendengarkan dari narasumber ini, Ya kita nggak tahu apa. bahwa ternyata ada positifnya juga loh, bisa membangun sekolah, bisa membangun tempat pelatihan, bisa, eee, merenovasi rumah. Wah, itu luar biasa sih menurut saya. Ya itu tadi positif-positifnya ya dapat kita sampaikan juga ya, yang Kalau positifnya udah, kalau negatifnya nih, dari psikis tadi ada ya, sama fisik. Itu, dari, pengalaman dari Mbak ini, apakah ada dari teman Mbak atau Mbak sendiri, kurang lebih mengalami, hal-hal yang nggak enak? Kira-kira apa sih? Kalau dari kita, enggak ya, soalnya kan kita berangkat secara legal. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung lapor ke perlindungan yang Indonesia, ya. Dan temen-temen kurang tahu sih, jarang ngumpul. Iya sih, sibuk. pada bila apa ya, Kesib kesibukan masing-masing untuk membangun desa-desa ya. Jadi ya mereka berdua ini termasuk pahlawan yang hebat lah bagi Indonesia. Rekaman luar biasa, terima kasih. Sudah dapat menyumbangkan buat Indonesia sendiri kan, udah ada hasilnya lah ya. Ternyata jadi seorang yang berkontribusi untuk Indonesia itu nggak hanya jadi, orang yang benar-benar seperti polisi, TNI, juga Ya wah, ini orang-orang hebat semua. iya. Mungkin sebagai penutup ya kita, mau minta apa, Kasih statement gitu. closing statement mungkin ya, untuk pemerintah atau untuk penonton? Buat temen-temen yang nonton, yang mau berangkat keluar buat bekerja, saran aku sih ikutin jalan yang legal ya teman-teman, dan juga cari-cari info sebelum kalian berangkat. Ingat, yang jalanin tuh kalian sendiri, bukan orang lain. Kalau dari Bulan, Bener. Jadi biar amannya itu jalannya harus legal ya, karena kalau nggak legal itu bisa nyakitin diri sendiri. Terus keluarga juga di kampung menunggu kan. Hati banget nggak? Ya, belum legal gitu ya kan. Ya mungkin cukup sekian yang dapat kita tanya-tanya pada hari ini ya. Mungkin bisa kita tutup juga ya. Terima kasih, sudah menonton podcast kita hari ini. Mungkin Indonesia dalam berita, jangan lupa like, comment, subscribe, di-share untuk pacar, temen, mamsam ya lah. banyak, oke? Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Mbak.